Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate secara bersamaan beberapa cryptocurrency. Baik teman-teman, sebelum masuk ke bahasan materi, saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake ataupun cloning group. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, bahasan saya satukan ya. Ini sekilas saja karena beberapa kripto sudah saya bahas, yaitu ada Matic dan Cardano udah saya bahas tersendiri. Ini adalah secara umum ya. Gak apa-apa teman-teman ya. Oke, teman-teman sekilas. Yuk kita bahas sekilas untuk Bitcoin yang pertama. Bitcoin masih dalam rentang 0 sampai 23 retracement ya, masih dalam rentang 0 sampai 23 retracement atau dari puncaknya di 50.850 dan supportnya ada di 45.650. Bitcoin tadi sempat di 46 sekian ya teman-teman. Dari pagi saya memantau terus Bitcoinnya ini apakah membaik atau enggak, karena saya ada posisi beberapa ya, ada Matic, ada Cardano, ada Dogecoin masih ada, seperti itu ya. Jadi saya memantau terus Bitcoinnya dan ketika melewati 47 saya udah agak seneng nih, oh dia udah membaik. Bitcoin akan bagus sekali apabila dia bisa tutup di atas candle yang 4934. 4934. Ini apabila daily teman-teman ya. Ini apabila daily candle terakhir hari kemarin high-nya di 4934. Tapi nggak realistis kayaknya kalau kita bicara daily ya teman-teman. Sedang bergerakan setiap hari itu ada jam juga kan, seperti itu. Kita udah bicara bahwa support dari Bitcoin adalah di 45.650. Kemudian resistan jelas ada di puncaknya, atau kalau resistan candle daily-nya ada di 49380. Tapi itu kan nggak fair. Jadi kita akan pecah ke time frame 1 jam aja dulu. Nah, kita lihat. Kalau di dalam time frame 1 jam, terlihat memang Bitcoin ada satu kecenderungan menguat. Ada satu kecenderungan menguat seperti ini ya. Kalau kita lihat puncak-puncak candle-nya ada kecenderungan penguatan dia. Ada kecenderungan penguatan seperti ini, low-nya adalah lebih tinggi ya. Semoga aja dia bisa menembus di 48171. Ya minimal ini ya, puncaknya harus lebih tinggi. Seperti itu. Minimal puncaknya harus lebih tinggi. Jadi secara jam-jaman dia ada kecenderungan naik tapi belum signifikan. Pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting cukup konsisten seperti itu. Setelah kita membahas Bitcoin tadi, kita juga akan melihat Bitcoin dominance, teman-teman. Bitcoin dominan saat ini seperti ini kondisinya. Bitcoin dominan ada di 4419. Jadi kalau dari kemarin kan turun ya, teman-teman. 4419. Kemarin 4453. Jadi dia turun, nih teman-teman bisa ngelihat kecenderungannya turun. Ini kalau kecenderungan turun berarti orang-orang yang masuk ke cryptocurrency secara umum, Bitcoin dan altcoin, kecenderungannya adalah lebih banyak yang masuk ke altcoin. Kalau itu berlanjut terus, itu adalah berita bagus untuk altcoin ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Ethereum. Ethereum seperti ini. Jadi ya boleh dibilang nggak kemana-mana ini. Nggak kemana-mana antara antara 0 sampai 23,6 retracement ya. Low-nya aja hanya di sekitar 3056. Jadi belum kemana-mana. Tapi untuk Ethereum akan bagus sekali bila dia closingnya di atas 3249 daily. Ya mungkin agak susah disentuh ya seperti itu. Tapi ya kalau kita lihat dia baru separuh bergerak di separuh candle-nya yang kemarin. Ada sudah saya bahas, Matic sudah saya bahas, XRP sudah saya bahas, XRP belum ya. Nah XRP juga sama teman-teman ya, dia mantul dari garis yang saya bikin ini. Dari garis yang saya bikin saat ini juga sudah separuh tren. Jadi ketika
semuanya koreksi, semua ikut koreksi. Ketika semua mulai naik, kebanyakan juga ikut naik seperti itu. Jadi kalau seperti ini caranya, gimana terus cara mencari cryptocurrency terbaik? Berarti teman-teman mesti mencari yang secara tren kuat. Bisa dilihat dari MA-nya, cara MA-nya, terus kemudian dari apakah sudah menembus ATH, ataukah baru separuh, ataukah baru melangkah dari bawah seperti itu. Kalau XRP, kalau kita lihat dari tren besarnya dia masih belum nyampe di 50 ya teman-teman, masih belum nyampe di 50, resistan 50. Beda kalau kayak ada, teman-teman bisa lihat jelas dia sudah di atas. Kalau kayak Matic, Matic sudah sampai di 50 juga, tapi dia balik lagi. Berarti 50 ini penting sekali untuk dicapai. Dan kayak XRP juga sama ya. XLM juga masih jauh kalau XLM karena 50%-nya di sini. XLM masih berada di antara 0 sampai berada di antara 0,23 atau 23,6 retracement sampai 38,2 retracement. Kalau XLM dia saat ini juga dia sudah terkoreksi sampai 38 dan mantul, tapi pantulannya masih kecil ya XLM ya. Dogecoin saya ada, ini bentuknya mirip dengan XLM dari kisaran 0 sampai dari kisaran 23,6 sampai 38, jadi masih belum terlalu jauh larinya. Tapi apakah dia lebih menarik? Kalau saya sih lebih menarik yang sudah sentuh-sentuh 38 sampai 50 yang area-area sini seperti itu. Berarti kekuatan naiknya dia lebih kencang. Jadi untuk Dogecoin juga sama, dia ikut terkoreksi, sudah overshoot di bawah 38, ada target sampai ke 0,23. Tapi ngelihat market juga ya, kalau marketnya bagus, kemungkinan nggak akan disamperin, akan lanjut naik ke atas. EOS teman-teman, EOS juga sama, masih separuh trennya dari turunnya ini belum kesentuh. Dia kemarin sempat keluar dari uptrend price channel yang saya bikin, hari ini naik sedikit, belum berhasil. Dia akan bagus kalau bisa ya masuk ke channelnya lagi di kisaran 5,28. Nah, DOT ini cukup oke teman-teman ya. Ini DOT ini udah sampai 50, ya 50 yang ini, terus kemudian koreksi sedikit. Koreksi DOT saat ini hanya overshoot sedikit atau kelewat sedikit dari 2-3 retracement. Ini bagus untuk DOT. BNB juga bagus ya karena udah lewat 50 dari tren turunnya. Terus kemudian secara pergerakan BNB hampir tidak ada koreksi. Dari kemarin saya sampaikan bahwa BNB ini bagus pergerakannya, cuman tipis-tipis seperti itu ya. Theta Fuel teman-teman masih sama ya, masih sama dalam area garis yang saya bikin dan terkonsolidasi di area resistan pertamanya. Terus kemudian Waves oke ya, Waves udah sampai di 50 dan saat ini dia berada di 38 yang merupakan resistannya, atau kalau kita lihat dalam tren naiknya ini terkoreksi juga sampai 23,6 sedikit. Koreksinya masih sedikit saja. Kalau Algorand seperti ini ya. Algorand koreksinya cukup ekstrim sampai 50 ya, sampai 50 tapi sudah mantul di 50 juga. Seperti itu. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya update secara umum. Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa cryptocurrency terkoreksi sampai 23, lebih sedikit, beberapa sampai 38, 50 seperti Algorand. Dan apabila market membaik, kemungkinan akan lanjut menguat dari support-support yang ada di bawahnya. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.